Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar Sekolah Sahabat bersama. Kita masuk di pelajaran yang keempat dengan judul berbagai perumpamaan. Ya, akan ada beberapa perumpamaan diambil dari Markus 4 ya. Pada umumnya, nanti kita akan melihat satu persatu. Dan seperti biasa, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen bisa pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu baik. Kami memohon ya Bapa, biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami. Kami mohon berikanlah kami hikmat, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, mengerti perumpamaan-perumpamaan-Mu. Berikanlah kami hati seperti tanah yang subur ya Bapa, supaya kami dapat bertambah pengetahuan dan pelajaran ini dapat menjadi aplikasi bagi kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, Mas Yansen, silakan. Iya, jadi ada ini ya, ada 4 perumpamaan yang akan kita bahas. Hmm. Dan Yesus memang suka mengajar dengan perumpamaan. Meskipun pada abad pertama, para rabi Yahudi itu tidak biasa mengajar dalam perumpamaan. Hmm. Jadi Yesus cukup unik, cukup berbeda dibanding rabi sezamannya. Bukan berarti rabi sejamannya tidak pakai perumpamaan sama sekali, bukan berarti begitu. Mereka pakai tapi cukup jarang, nggak biasa. Yesus ini sering banget, sering banget pakai perumpamaan. Ya, Hmm. saking seringnya ya sampai di seluruh Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas itu ya, Injil sinoptik ya. Itu ada sekitar 60 perumpamaan Yesus total di seluruh Injil sinoptik ya. Meskipun dari semua itu Markus yang paling sedikit jumlahnya ya, tapi di total dari Matius, Markus, Lukas sekitar 60. Nah, Hmm. sekarang apa itu perumpamaan? Ya kan? Ya kita semua sudah sering dengar kata perumpamaan, sudah familiar, tapi intinya perumpamaan itu adalah menempatkan sesuatu di samping sesuatu yang lain, ya, untuk memperjelas sesuatu yang lain ini, Hmm. gitu ya. Misalkan Yesus menempatkan hal-hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari untuk memperjelas tentang kerajaan Allah, ya. Apa contohnya hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari itu? Menjala ikan. Nah, Yesus menempatkan kegiatan menjala ikan diambil unsur-unsurnya, aspek-aspeknya untuk Hmm. memperjelas tentang hal kerajaan Allah. Misalkan tentang bertani, Yesus mengambil hal-hal tentang pertanian untuk memperjelas hal-hal tentang kerajaan Allah, diumpamakan. Yesus mengambil hal-hal juga tentang kehidupan keluarga, diambil hal-hal tentang kehidupan keluarga untuk memperjelas tentang kerajaan Allah, diumpamakan. Dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi Hmm. hal-hal yang biasa dalam sehari-hari bangsa Israel, orang Yahudi abad pertama, dipakai untuk mengilustrasikan hal kerajaan Allah. Hmm. Nah, tapi ini yang perlu kita perhatikan ya. Coba kita lihat pelajaran ini yang hari Sabtu 20 Juli ini ya. Paragraf 2 Bil. Coba tolong bacakan. Oke. Ini hari Sabat ya berarti. Ya, Paragraf 2. Oke. Selama bertahun-tahun para ahli memperdebatkan makna dan penafsiran perumpamaan Yesus. Bagaimana menafsirkannya? Apa maksudnya? Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan tersebut? Jenis pelajaran apa yang hendak diungkapkan dan bagaimana secara harafiah perumpamaan tersebut harus dipahami atau apakah itu hanya sekedar kiasan dan seterusnya? iya. Dan saya pikir bukan hanya para ahli ya, kita yang awam juga kalau baca perumpamaan juga berpikir ini ya. Hmm. Hmm. Eh, Apa maksudnya ini kira-kira begitu. Dan selama berabad-abad ya, memang ada berbagai istilahnya gini. School of thought. Apa school of thought itu ya? Apa Bil? School of thought. Apa ya bahasa Indonesia yang paling tepat ya? Ya, saya bilang aja aliran pemikiran gitu aja ya. Ya, aliran pemikiran, proksi pemikiran apa? Ya, kelompok pemikiran nah gitu ya. Nah, Dalam memahami perumpamaan Yesus. Salah satu yang paling kuat itu adalah school of thought-nya para bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu memahami perumpamaan Yesus dengan apa yang dikenal sebagai alegorisasi. Oke, jadi sesuatu itu dialegorikan. Dan alegorisasi ini sebenarnya tepat asal tidak digunakan secara berlebihan. Nah, digunakan secara berlebihan itu maksudnya apa? Gini, enggak semua hal dari sebuah perumpamaan itu harus punya
makna di kehidupan nyata secara satu persatu gitu. Jadi perumpamaan itu bukan rumus matematika. Jadi nggak setiap hal, semua detail, semua semua poin terkecil dari perumpamaan itu harus punya apa istilahnya, ya, punya padanannya dalam kenyataan gitu. Nah, contoh nanti kita akan baca nih tentang perumpamaan seorang penabur gitu ya. Kita nggak perlu melihat perumpamaan ini terlalu detail sampai kita menganggap setiap hal itu nanti ada persamaannya dengan kehidupan nyata. Contoh, ini Hmm, penaburnya, ini penaburnya umurnya berapa? iya, Terus iya. nanti kita bertanya itu, terus kita pikir, oh kalau umurnya sekian maka penabur itu melambangkan ini. Kalau umurnya sekian penaburnya melambangkan ini. Atau kita bertanya, penabur ini menabur di tanah. Tanahnya luasnya berapa? Kalau tanahnya luas segini maka maknanya ini. Kalau tanahnya luasnya segitu maka maknanya lain lagi. Iya, Jadi iya. jangan sampai perumpamaan itu didorong terlalu jauh sampai dia udah keluar dari tujuan aslinya. Dengan kita menganggap, oh kita mau mendetailkan. Enggak. Jadi alegorisasi itu betul. Perumpamaan itu adalah alegori terhadap kehidupan nyata. Itu betul. Saya yakin kita semua setuju, Bill juga setuju. Hmm, Tapi enggak setiap poinnya itu adalah alegori. Jangan dipus alegorinya itu terlalu jauh. Bukan kayak rumus matematika. Enggak setiap hal itu harus ada persamaannya di kehidupan nyata. hmm, Gitu ya. Nah, biasanya perumpamaan Yesus itu hanya punya satu poin utama. Kalaupun ada poin-poin sekunder, itu adalah untuk mendukung poin utamanya. Oke, jadi lebih baik daripada semua hal itu harus kita cocok-cocokkan dengan kenyataan, ya kita lihat poin utamanya. Dari poin utamanya itu baru kita lihat kecocokannya dengan kenyataan, alegorinya apa, hmm, gitu. hmm, Jadi kita istilahnya masuk ke naratifnya dulu, baru ke alegorinya. Jangan alegorinya dulu, tapi lepas dari naratifnya, dari big picture-nya, dari garis besarnya, gitu ya. Semoga nggak terlalu rumit ini penjelasannya ya, Bill ya. Iya, ini aku paham kok, paham Bisa maksudnya ya, apa. itu ya. Nah, dan yang paling penting untuk masuk ke narasinya itu adalah kita harus mendengar, istilahnya harus memperhatikan apa ya perumpamaan Yesus ini. Makanya di ayat yang akan kita baca sebentar lagi, perumpamaan tentang seorang penabur itu kata kuncinya adalah mendengar. Ya, waktu Yesus mengawali perumpamaannya di ayat 3, Yesus pakai kata mendengar. Yesus memanggil untuk mendengar. Hmm, Ditutup di ayat 9, perumpamaannya ditutup di ayat 9, Yesus pakai lagi kata mendengar, diajak untuk mendengar lagi. hmm, Nah, gitu ya. Sekali lagi ya, fokus ke narasinya dulu ya, baru ke alegorinya. Jangan alegorinya diambil secara serampangan dengan melupakan narasinya. Nah, itu bisa kacau nanti kita memahami perumpamaan-perumpamaan ini. Itu Bill untuk mengawalinya. Maaf agak panjang ya. iya, 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 iya. Oke, Iya, langsung aja Bill. Perumpamaan pertama, oke. ayat sampai ayat 9. Kita masuk ya. Hmm. Markus 4 ayat 1 sampai 9. Oke, saya baca ya. Hmm. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke. Ya, sekarang saya minta tolong supaya Bill tampilkan satu video yang tadi sudah saya kirim Bill. Or soils. Soil is the top layer of earth where people plant seeds. People plant seeds where there is no soil, they will not grow. When people plant seeds in good soil,
They will grow and put down deep roots. When there is not much soil on the ground, it is hard for the seeds to grow because the roots of the seeds cannot go deep. If there are weeds with thorns growing in the soil, they can choke and kill the plants. If there is no soil, when people sow the seeds, the birds can come and eat up the seeds. Good soil helps seeds to grow and produce good crops. Jesus used a parable about soils to explain that when people hear God's word and believe it, they are like the good soil, and their roots will go deep and they will grow like the seed and produce good fruit. Ya, jadi bagi para viewers ya yang belum bisa membayangkan bagaimana situasi pertanian di Israel sana ya, kira-kira seperti video inilah gambarannya ya, Hmm. gitu. Dan dan memang ya eh, kalau benih mau ditabur ke tanah itu idealnya tanahnya harus dibajak dulu. Itu idealnya. Nah, kalau benih ditaburkan ke tanah tanpa tanahnya dibajak terlebih dahulu, ya hasilnya adalah yang seperti dijelaskan di perumpamaan Tuhan Yesus. Hmm. Bisa jadi dia jatuh di jalan, jatuh di batu, jatuh di semak-semak. Kenapa? Karena tanah yang nggak dibajak ya banyak batunya, banyak semaknya. Ya, Hmm. jadi selain memang ada beberapa jenis tanah, sebenarnya ada juga poin mempersiapkan tanah, Hmm. gitu ya. Jadi jenis tanah itu terjadi karena tanah itu dipersiapkan atau tidak. Kalau Hmm. tanahnya dipersiapkan ya dia nggak ada batunya, nggak ada semak belukarnya. Tapi kalau tanahnya nggak dipersiapkan ya dia berbatu, penuh dengan Hmm. semak belukar, gitu ya. Jadi di sini Yesus menjelaskan tentang seorang penabur yang menabur benih ke tanah. Hmm. Benih yang pertama jatuh di jalan, kemudian dimakan oleh burung itu benihnya. Hmm. Nah, ini berlangsungnya lebih cepat karena begitu dia jatuh langsung dimakan burung. Seketika itu juga, saat itu juga. Hmm. Durasinya singkat. Tapi yang kedua, benihnya jatuh di bebatuan, di tanah berbatu. Nah, benih yang jatuh di tanah berbatu itu masih bisa tumbuh. Nah, jadi dia masih ada waktu untuk tumbuh. Kemudian setelah dia tumbuh, dan karena akarnya nggak kuat, ya dia mati. Jadi ada jangka waktu dari benih itu jatuh ke batu, tumbuh dari bebatuan sampai dia mati diterpa terik matahari. Ya. Kasus yang kedua ini durasinya lebih lama dari yang pertama. Hmm. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tanah dengan semak belukar. Nah, jadi dia jatuh, tumbuh, kemudian karena dia tumbuhnya di daerah tanah dengan semak belukar, semak itu menghimpit menghimpit tumbuhnya benih ini sampai ya dia mati juga. Nah, ini prosesnya lebih lama lagi ya, karena semak itu bisa menghimpit tumbuhan itu kan lama itu bergeraknya. Iya. Nah, jadi yang pertama sangat singkat, yang kedua sedikit lebih lama, yang ketiga cukup lama. Oke, sama-sama mati akhirnya, tapi durasinya berbeda. Hmm. Kemudian Oke. benih yang Hmm. keempat jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Oke, nah karena dia jatuh di tanah yang baik, jatuh di tanah yang subur, akhirnya dia tumbuh dengan baik, ya dan menghasilkan buah yang baik juga. Hmm. Pertanyaannya, secara durasi, apakah ini lebih singkat atau lebih lama? Hmm. Ya, lebih lama, Hmm. lebih lama. Karena untuk menumbuhkan tanaman dari pertama kali bijinya itu jatuh ke tanah sampai dia tumbuh dan berbuah itu butuh satu musim apa istilahnya, satu musim panen, Hmm. gitu ya, satu musim penanaman sampai panen. Paling lama ini. Ya. Jadi untuk dia jatuh di jalan dan langsung dimakan burung, hanya begitu saja bisa. Untuk dia mati karena diserang terik matahari dan tumbuh di atas batu, itu butuh waktu yang lumayan. Hmm. Untuk dia mati karena dililit oleh semak belukar, itu butuh waktu yang lumayan lama, lebih lama lagi. Tapi untuk dia tumbuh dan berbuah, itu paling lama, ya. Gitu. Justru yang satu-satunya yang berhasil, satu-satunya yang menghasilkan panen, itulah yang tumbuhnya paling lama. Hmm. Nah, itu. Ini kita baru bahas perumpamaannya dulu. Baru Hmm. bahas imajinasi benih dan tanahnya dulu, tanpa menjelaskan artinya. Hmm. Ya. Kenapa? Karena nanti Yesus sendiri akan menjelaskan artinya mulai ayat 13. Oke? Hmm.
Nah, sebelum kita membaca artinya yang dijelaskan oleh Yesus sendiri, sekarang kita baca ayat 10 sampai 12 di mana Yesus menjelaskan alasannya kenapa dia memberikan perumpamaan ini. Mm-mm. Silahkan Bil, ayat 10 sampai 12. Oke. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Hmm. Ya, ini menarik ya. Karena di sini seakan-akan Yesus itu menutup-nutupi kebenaran dan seakan-akan Yesus sengaja untuk membuat orang luar itu tetap berada di dalam kegelapan. Dibuktikan dengan perkataan Yesus di sini. Yesus mengajarkan bahwa Injil disampaikan dengan cara yang berbeda bagi pendengar yang berbeda. Hmm. Oke? Dan di sini ada dua jenis pendengar menurut penjelasan Yesus. Ada pendengar yang disebut dengan insiders istilahnya, orang dalam. Ada Hmm. outsiders, orang luar. Bagi orang dalam beda, bagi orang luar beda. Hmm. Nah, Hmm. bagi orang dalam gimana? Bagi orang dalam ya kebenaran itu dijelaskan dengan langsung secara terbuka. Oke, misteri tentang kebenaran Allah ya, itu langsung Yesus jelaskan dengan gamblang secara terbuka. Hmm. Itu bagi insiders, ya. Ngomong-ngomong insiders ini siapa? Menurut ayat 10, insiders itu terdiri dari murid-muridnya, tapi bukan hanya murid-muridnya. Hmm. Ada juga pengikut-pengikutnya yang lain ikut Hmm. datang untuk menemui Yesus, untuk mendengar Yesus. Jadi ada murid-muridnya yang 12, ada pendengarnya yang lain, Hmm. ya, yang juga ikut bersekutu dengan murid-muridnya, Hmm. gitu. Ikut bersekutu melakukan kehendak Allah bersama-sama di situ. Itu insiders. Nah, sekarang bagi outsiders, bagi orang luar, bagaimana cara Yesus menyampaikan pesannya? Yesus menyampaikan pesannya dengan perumpamaan bagi outsiders, bagi orang luar, ya. Dan secara mengejutkan, justru perumpamaan ini akan membuat mereka tertutup pikirannya, tidak bisa mengerti tentang kebenaran dari kerajaan Allah itu, ya. Hmm. Justru perumpamaan ini akan menyembunyikan kebenaran itu dari para outsiders, dari para orang luar. Nah, gitu. Ya, makanya kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Apakah Yesus sengaja menutup-nutupi kebenaran bagi sebagian orang dan hanya menyampaikannya ke sebagian orang yang lain? Apakah Yesus sengaja membuat outsiders ini tetap tidak mengerti kebenaran dan tetap berada dalam kegelapan? Hmm. Gitu ya. Kenapa sih nggak semuanya dijelasin secara secara jelas aja, secara terbuka aja? Kenapa sebagian terbuka, sebagian perumpamaan? Hmm. Nah, sebenarnya pertanyaannya begini. Kenapa bisa ada dua kelompok? Hmm. Pada awalnya, at the first place, kenapa bisa ada orang dalam, kenapa bisa ada orang luar? Hmm. Itu pertanyaan sebenarnya yang harus kita tanyakan. Daripada mempertanyakan keputusan Yesus, kita harus mempertanyakan kenapa sih ada dua jenis orang? Berarti ada orang yang untuk memilih tetap berada di luar, ada orang yang memilih untuk berada di dalam. Maksudnya apa? Ada orang yang memilih untuk ikut bersekutu dengan Yesus dan murid-muridnya, ada orang yang memilih untuk tidak bersekutu dengan Yesus dan murid-muridnya. Hmm. Gitu. Itu pilihan orang itu sebenarnya. Bagi yang tetap tinggal untuk tetap mendengar Yesus dan murid-muridnya, ya otomatis mereka akan jadi orang dalam, akan jadi insiders. Bagi yang pergi setelah mendengar perkataan Yesus, ya mereka akan dapat perumpamaannya saja, nggak dapat penjelasan terbukanya, gitu loh. Jadi sebenarnya alasan Yesus untuk menyampaikan perumpamaan itu berhubungan dengan perumpamaan itu sendiri. Kalau perumpamaan ini mengibaratkan ada tanah berbatu, ada tanah dengan semak belukar, ada tanah yang subur, ya. Sebenarnya adanya insiders dan adanya outsiders ini, adanya orang dalam dan adanya orang luar ini menunjukkan memang ada orang yang hatinya sudah seperti batu. Ada orang yang hatinya sudah seperti semak belukar, ada orang yang hatinya sudah subur sehingga langsung terbagi di situ pendengarnya. Terbagi jadi kubu insiders, kubu orang dalam, kubu outsiders, kubu orang-orang luar. Kenyataan kalau ada orang-orang selain murid-murid Yesus yang tetap berada di situ untuk mendengarkan Yesus, menunjukkan bahwa ada orang untuk memilih untuk ikut ke kelompok Yesus, ada orang yang memilih untuk menjadi insiders. Hmm. Itu ya, sehingga masalah tanah ini adalah masalah pilihan. Masalah menjadi insiders atau menjadi outsiders adalah masalah pilihan. Ya, Hmm. mungkin ini yang cukup mengejutkan waktu saya belajar ini ya. Ternyata alasan Yesus untuk memberikan perumpamaan adalah dijelaskan di perumpamaannya itu sendiri. Iya. Gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara Yesus menafsirkan perumpamaan yang dia berikan sendiri. Kita Mm-mm. buka dari ayat 13 Bil, sampai 20. Oke, aku baca ya. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semaduri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya. Di sini ya, eh, kita melihat prinsip yang benar dalam memahami perumpamaan Yesus yang dijelaskan oleh Yesus sendiri. Di sini Yesus melihat perumpamaannya dia ini sebagai alegori terhadap kehidupan, tapi enggak setiap halnya juga harus dibahas dan setiap halnya itu melambangkan sesuatu dalam kehidupan nyata. Ya, Yesus menjelaskan alegorinya itu dalam konteks narasi besarnya dulu, dalam konteks naratifnya dulu, baru alegorinya apa, gitu ya. Ah, sekarang kita lihat bagaimana Yesus menjelaskan apa itu benih. Ya, Yesus menjelaskan kalau benih itu adalah firman. Nah, itu Hmm, kita tidak perlu banyak penafsiran karena ayatnya sendiri udah bilang dengan jelas kalau penabur itu menaburkan firman. hmm, Kalau penabur menaburkan benih sama dengan penabur menaburkan firman, berarti benih adalah firman kan gitu ya. hmm, Nah, kita ke kasus pertama dulu. Benih jatuh di pinggir jalan. hmm, Oke? Berarti ada firman yang jatuh di pinggir jalan, kan gitu. Kemudian diambil oleh burung, dimakan oleh burung. Di sini dijelaskan bahwa burung itu adalah iblis. Oke? Berarti benih yang jatuh di pinggir jalan adalah firman yang jatuh, tapi dia belum sempat diterima, belum sempat tumbuh, dia langsung dihalangi oleh iblis. hmm, Gitu. Ini seketika itu juga. Nggak ada sama sekali momen dia sempat tumbuh. Nggak seperti yang lainnya. Yang lainnya nanti gagal tapi sempat bertumbuh dulu. Ini sama sekali nggak bertumbuh ini. Ya. hmm, Ini melambangkan apa? Usaha iblis untuk menghalangi orang supaya dari awal dia nggak mau dengar kebenaran sama sekali. hmm, Ya, ini melambangkan hati orang yang tidak tertarik sama sekali dengan hal rohani. Ya, jadi dari awal dia belum sempat benar-benar tumbuh, dari awal udah langsung diambil iblis, sudah langsung dihalangi iblis. Ya, jadi hmm, benihnya itu nggak punya kesempatan untuk bertumbuh sama sekali. Ini kasus pertama. hmm, Ya, kasus yang kedua di tanah yang berbatu-batu. Nah, ini menarik karena dijelaskan oleh Yesus, ini ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi ini bukan seperti yang pertama, baru jatuh langsung dimakan burung, langsung dimakan iblis, enggak. Ini hmm, udah sempat tumbuh dulu. Bahkan yang mendengar itu dijelaskan oleh Yesus menerimanya dengan gembira. Ya, jadi kasusnya beda. Lalu penyebab dia ini mati dan pertumbuhannya berhenti apa? Karena ada terik matahari. Terik matahari itu apa? Di sini jelaskan terik matahari itu adalah penindasan, penganiayaan. Nah, karena adanya penindasan, ada penganiayaan yang diibaratkan dengan terik matahari, maka benih yang sudah tumbuh dengan gembira akhirnya mati. Oke? Akhirnya gagal juga. hmm, Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Nah, kalau ada benih jatuh di tengah semak duri, itu benihnya masih bisa tumbuh. Masih bisa tumbuh. Ya. Tapi seperti semak duri menjepit tumbuhan, ya, itu melambangkan apa? Melambangkan kekhawatiran hidup, ya, dan keinginan dunia menghimpit pertumbuhan rohani itu sampai akhirnya mati juga. hmm, Oke? Nah, perhatikan, ini sama-sama mati tapi beda-beda.
Benih pertama sama sekali belum sempat tumbuh udah dimakan burung. Jadi baru mau dikasih kebenaran, udah dihalangi setan, udah nggak mau dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia udah sempat tumbuh, tapi ada penganiayaan, murtad aja. Jadi orang menerima kebenaran nih, senang, gembira, ada penganiayaan, udahlah aku mending murtad aja. Itu yang kedua. Yang Hmm. ketiga, udah menerima kebenaran juga, udah bertumbuh juga, nggak menolak awalnya, tapi ada kesenangan dunia, mungkin harta dan lain sebagainya, terlena dengan itu, dia akhirnya lepaskan juga itu kebenaran. Hmm. Alasannya beda-beda dan secara durasi beda juga dong jangka waktunya seperti tadi ya. Durasi dalam bertumbuhnya tanamannya beda, dalam kehidupannya juga beda Hmm. ya. Kalau orang yang langsung menolak dari awal itu cepat dia matinya. Ya, Hmm. dari awal dia udah menolak kebenaran kok ya. Tapi orang yang murtad karena dipersekusi, nah itu lebih lama. Lebih lama murtadnya, lebih lama matinya imannya ini gitu. Tapi orang yang murtad karena kesenangan dunia itu biasanya lebih lama lagi proses murtadnya Hmm. gitu, lebih perlahan-lahan lagi ya, itu. Nah, sekarang kita ke yang berhasilnya, yang berhasilnya. Hmm. Benih yang keempat, kasus yang keempat. Yang berhasil ini jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan menghasilkan buah. Nah, ini yang paling lama ya. Bagi seseorang untuk menerima kebenaran, kebenaran itu bertumbuh ya sampai akhirnya kebenaran itu menghasilkan buah. Ini yang paling lama dalam kehidupan nyatanya. Sama seperti dalam perumpamaannya dia yang paling lama, dalam kehidupan nyatanya juga dia yang paling lama. Ya, itu. Nah, sekarang coba kita baca ayat ini dengan lebih detail. Sekarang kita lihat ayat ini dalam bahasa Yunaninya, Bil. Hmm. 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 Kita lihat ayat 15. 15. Ya, 15 dan 16 lebih tepatnya ya. Hmm. Perhatikan bahwa pada setiap poin, pada setiap kasus dari benih yang jatuh di tanah itu, baik yang di jalan atau di tanah berbatu atau di tanah dengan semak belukar atau di tanah yang subur, Yesus selalu membuat poin tentang orang yang mendengar. Ya, jadi ini selalu menggambarkan atau melambangkan orang yang mendengar gitu. Dan kata mendengar yang dipakai itu Hmm. berbeda-beda. Ya, misalkan di ayat 15 dan 16 itu dia pakainya adalah kata akousosin. Ya, itu dari kata akowo, kata dasarnya akowo. Tapi di sini dia pakai kata akousosin. Akousosin ini adalah bentuk aoris. Bentuk aoris. Secara tenses, tenses itu penanda waktunya dalam sebuah kata kerja. Nah, Hmm. aoris ini apa? Dia sudah terjadi. Oke? Jadi mendengar yang dimaksud di ayat 15 dan di ayat 16, mendengar yang digunakan untuk menjelaskan tentang eh, apa benih yang jatuh di tanah berbatu dan di tanah yang dengan semak belukar Jalan. Hmm. itu sudah terjadi. Hmm. Oh ya sorry ya, di jalan dan di tanah berbatu itu sudah Berbatu. terjadi gitu. Kemudian lagi ke ayat 18. Oke. Oke. Ayat 18 sama, aku sosin. Nah, ini yang di tanah dengan semak belukar. Aku Hmm. sosin. Dengan bentuknya ores lagi sudah terjadi. Oke. Sekali lagi ya, baik yang jatuh di jalan, jatuh di tanah berbatu, jatuh di tanah dengan semak belukar, itu melambangkan pendengar yang mendengar tapi digambarkan sebagai sudah terjadi. Mendengarnya sudah terjadi. Hmm. Oke. Sekarang coba kita lihat di ayat 20. Di ayat 20. Bagaimana mendengar digambarkan terhadap orang-orang yang tanahnya itu subur. Di Hmm. situ bukan pakai kata aku sosin tapi pakai kata aku wousin. Aku wousin. Ya, berbeda. Bukan aku sosin tapi aku wousin. Dan ini tensesnya adalah present tense. Sedang mendengar. Sedang mendengar. Gitu ya. Jadi dalam penjelasan Yesus ya tentang makna dari perumpamaan tadi, dan kalau dibaca lebih detail dalam bahasa Yunaninya, ini menggambarkan juga jenis pendengar yang berbeda. Bukan hanya melambangkan cara murtadnya saja dan durasi murtadnya, tapi ini juga menggambarkan cara mendengar mereka. Hmm. Wajar saja yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga itu gagal karena mereka sudah mendengar. Artinya artinya apa? Mereka mendengar itu hanya dengan singkat. Mereka mendengar itu istilahnya apa ya?
hanya dengan dangkal. Mereka mendengar tuh bahkan sembarangan. Makanya mereka begitu dikasih perumpamaan udah mendengar, udah pergi. Mereka nggak dengar lagi penjelasannya. Mereka perhatian mereka terhadap Injil itu hanya singkat, dangkal, sembarangan. Hmm. Ya. Tapi ya, orang-orang yang digambarkan dengan tanah yang subur, tanah yang baik itu sedang mendengar. Jadi mereka itu mendengarkan dengan kesungguhan dan terlibat terus-menerus untuk mendengarkan. Nggak ngerasa mendengarkan, ya udahlah intinya gini. Ya udahlah singkatnya aja gimana. Ya udahlah intinya gimana, nggak apa-apa dangkal nggak usah terlalu dalam. Enggak, mereka pengen tahu detailnya gimana, dalamnya gimana. Makanya mereka sampai tetap tinggal di situ dengan murid-muridnya sampai jadi orang dalam mereka. Hmm. Karena mereka mau dengar terus sampai sekarang mereka masih dengar. Hmm. Yang outsiders dengarnya cuma tadi pas perumpamaan disampaikan, penjelasannya nggak dengar, udah pergi duluan, gitu ya. Nah, dan saya rasa secara aplikasi ini sangat relevan ya, sangat relevan. Kita pasti di dalam kehidupan berjemaat pasti bisa bertemu dengan orang-orang yang maunya mendengar firman Tuhan itu hanya singkatnya aja gimana, dangkalnya aja gimana. Kalau dia membaca Alkitab gitu ya tentang firman Tuhan tuh dia nggak terlalu peduli dengan isinya yang benar secara teologis, tapi ya dibaca aja secara sembarangan gitu, dihubungkan ke sini, dihubungkan ke sana, ke pengalaman kemana. Ya, pas kita bisa menemukan seperti itu. Tapi kita juga bisa menemukan orang-orang yang dia ini penuh atensi, dia mau mendengar, dia mau terlibat terus untuk aktif mendengar meskipun dia udah pernah dengar, tapi kalau ada penjelasan baru lagi, tambahannya lagi dia tetap mau dengar, tetap mau cari terus. Nah, itu ya. Jadi Hmm. perumpamaan ini melambangkan dua hal, melambangkan bagaimana cara orang bisa kehilangan kebenaran. Ada yang karena penganiayaan, ada yang karena kesenangan hidup, ya, atau ada yang menolak dari awal juga. Tapi juga menggambarkan bagaimana cara orang mendengar. Ya, dua hal sekaligus yang mau digambarkan di sini oleh Yesus. Dan pada Hmm. akhirnya murid sejati yang adalah insiders, yang adalah orang dalam, tandanya itu adalah mendengar, ya, menyambut firman itu dan berbuah. Itu di ayat 20-nya. Ya, dan Hmm. Tuhan yang akan memampukan supaya orang-orang yang mendengarnya akhirnya bisa menghasilkan buah. Tapi ingat itu waktunya yang paling lama itu dari yang lainnya. Hmm. Itu Bil, jelasan untuk perumpamaan ini. Silahkan Hmm. kalau ada tanggapan. Iya, ini bagus sekali ya. Apa namanya? Mendengar. Aku fokus pada mendengar ini. Ada kutipan yang kusiapkan itu adalah untuk ini ya. Nah, ini dari Crash Object Lesson ya. Hampir semua pasti dari Crash Object Lesson kalau perumpamaan. Hmm, Karena itu kalau buku Indonesianya perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. ya. Crash Object Lesson ya bagi saudara-saudara. Jadi ini ada satu kutipan saya udah terjemahkan supaya kita nggak terlalu panjang dan juga supaya saya nggak salah. Gitu. Hmm, Jadi saya udah edit terjemahannya. Nah, di sini dibilang misi Kristus tidak dipahami oleh orang-orang pada zamannya. Karena cara kedatangannya tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya kan? Padahal sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah fondasi seluruh gaya hidup Yahudi. Ya, ini saya terjemahkan gaya hidup Yahudi, tapi Ellen White itu paling suka pakai kata the foundation of the whole Judaic economy sebenarnya. Jadi dia selalu pakai kata Judaic economy. Nah, tapi kalau saya terjemahkan ekonomi, nanti pikirnya ekonomi, tapi sebenarnya bukan hanya ekonomi ya. Tapi being apa menjadi orang Yahudi yang sesungguhnya itu sebenarnya fondasinya di kedatangan Yesus itu. hmm, Gitu. Jadi aku terjemahkan gaya hidup gitu ya atau esensi dari keyahudian itu sendiri. Nah, pelayanannya yang mengesankan merupakan tujuan ilahi. Upacara-upacara tersebut dirancang untuk mengajarkan kepada orang-orang bahwa pada waktu yang telah ditentukan akan datang seseorang yang telah ditunjuk oleh upacara-upacara tersebut. Itulah gunanya upacara-upacara yang mereka lakukan. Namun, orang-orang Yahudi telah mengagung-agungkan bentuk-bentuk dan upacara-upacara tersebut dan telah kehilangan pandangan akan tujuannya. Tradisi, pepatah, dan perbuatan manusia menyembunyikan pelajaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Prinsip-prinsip dan tradisi-tradisi ini menjadi penghalang bagi pemahaman dan pengalaman pengamalan agama yang benar. Dan ketika realitas itu datang, yang mana itu adalah Yesus, realitas yang sesungguhnya, dalam pribadi Kristus, mereka tidak mengenali di dalam Dia pemenuhan semua tipe mereka, hakikat dari semua bayangan mereka. Ya, ini juga agak susah diterjemahkan ya tipe, tapi maksudnya itu kata yang dipakai tipe dan anti tipe itu ya maksudnya ya. Jadi bukan tipe model, bukan itu maksudnya. Tapi bayangan, makanya diperjelas lagi, bayangan dari semua yang mereka anut gitu ya. Injil Kristus merupakan batu sandungan bagi mereka karena mereka menuntut tanda-tanda dan bukannya juru selamat. Nah, ini
Saya baca ini keras juga ini. Menuntut tanda-tanda, menuntut mujizat bukan juru selamat. Mereka mengharapkan Mesias untuk membuktikan klaimnya dengan tindakan penaklukan yang dahsyat, untuk mendirikan kerajaannya di atas reruntuhan kerajaan-kerajaan duniawi. Harapan ini dijawab Kristus dalam pemahaman tentang penabur. Perumpamaan. Ya, perumpamaan tentang penabur. Nah, Kerajaan Allah bisa menang bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan interposisi kekerasan, tetapi dengan menanamkan prinsip baru dalam hati manusia. Iya, jadi hmm, apa maksudnya? Ini Ellen White mengeksposisi bagus ya. Ada yang menghalangi, ya itu iblis menghalangi mereka, ya kan? Persekusi, menghalangi pemahaman mereka terhadap Mesias karena dipersekusi Roma bisa jadi kan? Wah, hmm, bagi Mesias yang saya harapkan itu adalah pembebas. Kalau tidak pembebas, bukan Mesias, gitu hmm, ya. Jadi ketika Firman itu datang, ya itu sesuai yang diperumpamakan. Ini untuk mendeskripsikan orang-orang sezamannya. Dan itulah kenapa misi Kristus tidak dipahami oleh mereka. Ya, ini kalau saya baca ini relate sekali ya apa yang membuat kita misi itu tidak dipahami ya. Selain tadi apa arti perumpamaan itu sendiri yang sudah Yesus sendiri artikan gitu kan. hmm, Yang sudah hmm, Yesus sendiri artikan. Nah, tapi ada extensionnya bagus banget tadi dengan kata mendengar ya. Mendengar. Nah, pertanyaannya apakah orang Yahudi ini kurang mendengar? Nah, apakah kurang mendengar dalam tanda kutip, kurang menggali? Atau ada sesuatu yang membuat penggalian mereka itu salah atau hasil dari galian mereka itu salah gitu ya. Nah, hmm, itu menarik juga kalau misalnya kita bisa berpikir kan, kenapa mereka bisa di posisi ini sehingga pada akhirnya mereka menjadi pendengar yang ketika sesuatu yang baru, pendengar itu ya lalu lalu aja gitu kan, nggak mau hmm, menggali lebih dalam lagi. Padahal kalau kita lihat kehidupan mereka kurang gali apa mereka gitu kan hmm, sebenarnya gitu ya. Nah, ini kalau aku lihat di sini ya, kerajaan Allah bisa menang bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan interposisi kekerasan, tetapi dengan menanamkan prinsip baru dalam hati manusia. Ya, ini kata yang sangat menarik. Ellen G. White pakai karena perumpamaan sebelumnya Tuhan Yesus memakai perumpamaan anggur baru, hmm, kantong-kantong baru gitu kan. Nah, artinya apa? Mungkin memang benar masuk akal untuk mengerti perspektif yang benar dari perumpamaan ini, untuk mau mendengar lama, untuk mau menggali lama, maka terkadang kita harus mengosongkan diri kita. hmm, Terkadang kita harus mengosongkan diri kita untuk mau menggali itu. Itulah kenapa tadi Mas Jansen pakai, iya kadang-kadang kalau kita dengan orang khotbah atau dengan orang bersaksi atau dengan orang menjelaskan firman, yang ceritanya kita udah tahu gitu kan. Kadang-kadang kita malas mendengarkan lebih lanjut gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin ada sesuatu yang baru yang kita bisa mendengarkan, yang bisa hmm, kita tahu dari betul. hasil pendengaran itu. Hmm, Nah, mungkin jangan-jangan orang Yahudi kayak gitu, kayak kita. Tapi di zaman dulu. Ah, Yesus, ya, ini gue udah tahu maksudnya. Ngapain dia datang ngomong-ngomong kayak gini? Kan bukan lu Mesiasnya gitu kan. Mesias yang sebenarnya tuh bukan lu. Mesias itu harusnya pembebas. Nah, itu tidak mau mengosongkan, tidak mau meminta, tidak mau lahir baru kalau kalau kata Yesus kepada Nikodemus gitu kan. Nah, hmm, mungkin itu ya Mas Jansen ya sedikit apa aplikasi dari ini. Jangan-jangan kita berjalan di jalan yang sama yang dilalui oleh orang Farisi sehingga kepada kita terjadilah tiga benih pertama tadi gitu ya. iya, Mungkin itu Mas Jansen. iya, iya. Untuk menanggapi komentar lanjut ini ya, ya pada dasarnya tetap ada dua jenis sih, Bil. Orang Yahudi Mm-mm. juga. Karena Iya, nyatanya kan ada yang tetap tinggal. benar, benar. Ada tadi orang-orang lain dengan pengikut-pengikut Yesus yang adalah murid-muridnya tadi. Jadi ada murid-muridnya yang 12 Hmm. dengan pengikut-pengikut Yesus yang lain yang bukan bagian dari 12 murid. Itu kan orang Yahudi juga. Iya, benar, Ya. benar. Tapi yang pergi dan gak mendengarkan sampai lanjut itu orang Yahudi juga. Iya. Ya, jadi di sini memang terbagi dua ya, terbagi dua. Nah, orang Yahudi macam apa yang pergi dan gak Hmm. mendengarkan sampai akhir omongan Yesus? Itu Hmm. adalah orang Yahudi yang lebih memilih mengikuti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hmm. Nah, jadi kuncinya adalah bukan di keseluruhan orang Yahudi, tapi apakah Iya. mereka tetap mau mengikuti ahli Taurat orang Farisi atau mengikuti Yesus. Hmm. Ya, karena Nah, di dua pihak itu semuanya sama-sama Yahudi sebenarnya ini. iya, iya, iya. Di Ada orang konteks Yahudi mereka yang itu. ikut Yesus, ada orang Yahudi yang ikut Yesus. Itulah yang disebut insider tadi orang dalam. Ada orang Yahudi yang lebih ikut ahli Taurat orang Farisi. Itulah yang nggak mau mendengar. Itulah outsiders disebut outsiders gitu. Iya, iya. Jadi bukan masalah keyahudian mereka ya, tapi memang pilihan mereka.
gitu Iya. kan. Mau mengikuti siapa? Oke, Yan, bagus banget ini. Ada lagi? Udah, kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut ke perumpamaan selanjutnya berarti ini ya. Ya, ini sampai ayat 23 aja, Bil. 23 ya. Ya, Oke, sebentar. Aku copy dulu. Dua aja biar enak. Markus 4 ayat 21 sampai 23. Oke, aku baca ya. ya. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan terungkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Hmm. Sekarang Yesus melanjutkan dengan perumpamaan lain yang lebih singkat memang. Hmm. Nah, sekarang jadi pertanyaan bagi kita adalah kenapa di perumpamaan yang pertama, perumpamaan tentang penabur, gitu ya, Yesus jelaskan artinya, tapi mulai dari perumpamaan ini sampai perumpamaan yang terakhir nanti yang keempat tentang biji sesawi, itu Hmm. Yesus nggak kasih tahu artinya. Yesus cuma kasih Hmm. perumpamaannya aja. Hmm. Kenapa? Karena kunci untuk mengerti perumpamaan yang kedua, ketiga, dan keempat itu sebenarnya sudah dijelaskan di perumpamaan pertama. Hmm. Kuncinya apa? Mendengar. Dan diulangi lagi di sini. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Jadi kenapa di perumpamaan kedua, ketiga, dan keempat Yesus nggak perlu jelaskan lagi artinya? Karena kalau mereka udah menerapkan prinsip yang ada di perumpamaan pertama, prinsip untuk mendengar dan punya hati yang terbuka, gitu ya, hati dan pikiran yang terbuka, mereka akan bisa mengerti perumpamaan ini. Pasti Hmm. bisa mengerti. Apalagi Yesus menggunakan apa ya istilahnya alegori-alegori yang itu sebenarnya udah umum dalam budaya mereka. Justru lebih umum, lebih lebih wajar kalau kita nggak ngerti. Hmm. Karena kita terpisah 2000 tahun dengan konteks zaman mereka. Kita bukan orang Timur Tengah juga, kita orang Indonesia gitu. Tapi mereka adalah orang Israel zaman itu. Ya, jadi asalkan mereka mau mendengar dan punya hati yang terbuka, hati seperti tanah yang subur itu, ya Hmm. harusnya mereka bisa mengerti perumpamaan Yesus. Jadi untuk perumpamaan kedua, ketiga, dan keempat nggak perlu dijelaskan lagi artinya apa. Harusnya mereka udah bisa ngerti sendiri artinya apa. Gitu Hmm. ya. Jadi jangan bingung saudara-saudara. Ini ada 4 perumpamaan. Kok ini dijelasin cuma yang pertama sama Yesus? Yang pertama itu udah mencakup semuanya. Kuncinya adalah mendengar hati yang terbuka. Itu dia. Hmm. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang eh, alegorinya. Alegorinya dipakai dari kehidupan sehari-hari orang Israel pada abad pertama. Nah, di Hmm. sini saya mau kasih satu video lagi, Bill, tentang Oke, oke. oil lamp, Thailand. minyak lampu ya. Supaya saudara-saudara bisa membayangkan minyak lampu di dunia abad pertama di Israel itu gimana sih? Iya. Kalau saya jelasin doang kan kurang ini kan. Oil lamp. People use oil lamps to bring light in dark places such as the outside at night time and in their homes. People make oil lamps from clay or bronze. They're about 9 centimeters long, 5 centimeters high. People craft the lamp into a shape like a shallow hole that is closed over the top with a small hole in the middle on the top. On one side, there is a spout with a wick. On the other side, there can be a handle to carry the lamp. People make the wick by twisting a cord of flax, dipping it in olive oil, and putting it inside the spout. People fill the lamp with olive oil through the hole at the top. When a person lights the wick with fire, it will burn until the olive oil inside the lamp is all used. When people use an oil lamp inside their homes, they put them on a small wooden table called a lampstand, or in a small hole in the wall called a niche. Sometimes people just put the lamp on top of an overturned basket. Jesus says that a lamp is like a believer who shares God's word. Jesus also says, I am the light of the world. Oke, cukup Bill. Nah, kita udah lihat ya bentuknya gimana ya oil lamp ini ya. Apa Hmm. minyak lampu ini kita udah lihat. Hmm. Nah, sekarang Yesus buat pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya sederhana aja gitu ya, sederhana aja. Gini, kalau ini saya parafrase. Kalau orang beli minyak lampu, itu buat apa? Buat ditaruh di bawah tempat tidur. Jawabannya apa? Tidak. Jawabannya tidak. Terus Yesus tanya lagi. Terus buat ditaruh di atas kaki Dian. Jawabannya apa? Iya. Itu hal yang sederhana.
Hal sederhana. Jadi kalau kita beli minyak lampu, ya memang dia bukan untuk ditaruh di tempat yang nggak kelihatan, di bawah tempat tidur misalnya. Enggak. Hmm. Memang untuk ditaruh di atas kaki dia, di atas tempat lampu. Kenapa? Ya supaya terang. Kalau ditaruh di bawah tempat tidur, nggak kelihatan dong. Buat apa? Udah habis-habis uang beli minyak lampu, lampunya ketutupan sama tempat tidur. Iya. Ya taruhnya di atas kaki Dian supaya terangnya kelihatan ke seluruh ruangan. Pertanyaan mudah. Jadi kalau punya terang itu bukan untuk disembunyikan emang, untuk dilihatkan Hmm. gitu ya. Bukan kalau beli minyak lampu bukan taruh di bawah tempat tidur tapi ditaruh di atas kaki Dian. Hmm. Sekarang kata kaki Dian ini cukup tricky bagi kita semua. Karena Hmm. kalau kita dengar kata kaki Dian, kita pasti akan berpikir tentang 7 kaki Dian yang di bait suci. Iya. Ya, dia bilangnya kaki Dian, bukan 7 kaki Dian. Iya. Jadi kaki Dian itu artinya apa sih? Kaki itu artinya ada kakinya. Ada kakinya. Sebuah benda yang ada kakinya, sebuah benda yang ada penyangganya, ada tiangnya. Dian itu artinya cahaya. Jadi sebenarnya kaki Dian itu artinya tempat menyangga cahaya. Kalau Hmm. dia ada 7 dan bentuknya begini, itu ditemakan di bait suci. Tapi kalau di rumah, mereka tetap pakai kaki Dian dong. Kalau enggak, lampunya ditaruh di mana? Ini bukan Hmm. 7 kaki Dian. Ini kaki Dian untuk di rumah-rumah ini maksud. Bukan 7 kaki Dian. Nah, supaya lebih mudah bagi saudara-saudara untuk membayangkannya, ada video ilustrasinya juga. Silahkan Bill dibuka. Lampstand. People use a lampstand to rest an oil lamp on top of. People make a lampstand out of wood. A lampstand has 4 legs and a flat top and is usually between 40 centimeters and 1.2 meters high. People put an oil lamp on a lampstand to avoid fires and also to raise the oil lamp so that the light fills the whole room. If people can't afford a lampstand, they place their oil lamp on an overturned basket called a bushel. Priests in the Jewish temple use another type of lampstand that is made from gold or bronze. Craftsmen make these lampstands much larger. Some are as high as 1.6 meters. People also call a lampstand used in the temple a candlestick or a candelabra. Throughout the Bible, the lampstand often represents God's perfect leadership in showing his people the way to go. The lampstand also represents the Holy Spirit. Jesus used the example of hiding a lamp under a basket to explain to people not to keep the good news of God's word to themselves. Jesus taught people that like a lamp on a lampstand brings light into the darkness, people were to share God's word in a dark world. Jadi ini berbeda ya dengan kaki Dian yang di bait suci. 7, Hmm. ada 7 kakinya. Ini ya 4 tadi ya, 4 dan cuma satu gitu dia. Tempat lampu dia. Jadi terang yang ada di lampu dan menerangi kegelapan itu seperti rahasia yang dinyatakan gitu. Kalau terangnya ditaruh di bawah tempat tidur, ya ruangan tetap gelap. Artinya apa? Rahasianya tidak akan terungkap. Tapi kalau terangnya ditaruh di kaki Dian, ya terangnya kelihatan. Artinya apa? Rahasianya terungkap. Di situ ya. Nah, rahasianya ini apa? Rahasianya adalah Injil itu sendiri. Nah, ini menarik ya kalau kita hubungkan dengan motif rahasia mesianik gitu kan. Hmm. Kita pikir rahasia mesianik itu artinya Yesus nggak mau identitas Mesiasnya diketahui. Yesus nggak mau Injil diketahui. Bukan, bukan seperti itu. Yesus itu pengen Injil diketahui orang banyak, gitu Hmm. loh. Ya, kita hubungkan dengan perumpamaan yang tadi. Yesus kasih perumpamannya ke semua orang, tapi artinya cuma dikasih ke insider doang, ke orang dalam doang. Ya, Iya. itu sebenarnya bukan karena Yesus pengen ngasih ke orang itu aja. Ya, Yesus itu pengennya sebenarnya yang di ayat ini. Iya. Dia Semuanya. terang dilihat Nah. semua orang, gitu Hmm. loh. Ya, jadi sebenarnya rahasia mesianik itu adalah apa ya, kebijaksanaan Yesus terkait dengan waktu. Ya, waktunya belum tepat karena ini belum penyaliban. Jadi tujuan mesianiknya belum bisa dipenuhi secara pasti. Nanti akan menimbulkan kesalahpahaman dari Roma, dikiranya Yesus mau kudeta. Itu. Walaupun tujuan akhirnya semua orang harus tahu. Lalu di perumpamaan tadi itu karena orangnya memang memilih pergi. Ya, makanya ada outsiders, ya orang yang memilih keluar. Pendengar yang memilih keluar, makanya ada insider. Sebagian pendengar yang memilih tetap di situ. Bagi Yesus, kalau orang-orang yang outsiders ini memutuskan datang, Yesus nggak tiba-tiba akan berhenti loh. Hmm. Yesus akan tetap lanjutkan penjelasannya. Karena apa? Sejak awal Yesus memang pengennya terang ini rahasia Injil ini sebenarnya diketahui semua orang. Hmm. Situasi-situasi tertentu lah yang membuat ini akhirnya kadang-kadang belum bisa diketahui oleh orang-orang lain. Hmm. Ya. Dan aplikasinya bagi kita adalah kita punya pelita itu kan. Pelita ini melambangkan banyak hal gitu ya.
Hmm. bisa melambangkan Roh Kudus. Dalam beberapa ayat di Perjanjian Lama, pelita itu bisa menggambarkan YHWH sendiri, Tuhan sendiri, dan bisa melambangkan Mesias. Banyak, bukan hanya Roh Kudus, bisa melambangkan berbagai macam hal. Ya, dan secara khusus di sini pelita itu melambangkan apa? Rahasia Injil itu, pekabaran Injil itu sendiri. Yang di dalamnya meliputi pekabaran tentang Tuhan, tentang Mesias, tentang Roh Kudus, jelas, gitu ya. Ya. Nah, itu jangan kita sembunyikan. Jangan kita sembunyikan. Kita harus kasih tahu ke orang. Tapi kita bisa ikuti contoh Yesus. Walaupun kita mau supaya semua orang tahu, kita harus lihat juga situasi dan kondisinya. Hmm. Apakah tepat atau enggak. Sama seperti Yesus. Menurut perumpamaan ini, Yesus sebenarnya pengen semua orang tahu terang itu. Tapi berdasarkan situasi dan kondisinya, Yesus nggak selalu kasih tahu secara jelas. Kadang-kadang dia rahasiakan. Itu. Kita juga idealnya semua orang harus tahu. Tapi kalau situasinya tidak memungkinkan dan tidak tepat, kita bisa tahan dulu. Hmm. Ya. Tapi intinya kita harus selalu ingat, tujuan idealnya adalah terang ini, pelita ini bukan untuk disembunyikan. Harus dilihat orang. Gitu ya. Itu untuk perumpamaan yang ini, Bil. Apa ada tambahan dari kutipan Ellen White tentang yang ini? Yang ini tidak. Ini sudah cukup jelas lah. Aplikasinya juga bagus banget. Ini kayak wrap up. Ya beberapa karena bagusnya ya, ini Markus hebat ya. Dia udah mention dulu rahasia mesianik, lalu dia mention ini karena kita ya nggak tahu lah apakah ini Markus itself atau the way dia susun Injilnya gitu Hmm. kan. Atau karena kan kita tahu bahwa bahwa cerita ini kan ada maksudnya kita tahu bahwa ada cerita yang Markus gak include kan. Itu maksud. Iya, Tapi kenapa dia buat ini sequential lalu dia udah bahas rahasia mesianik yang kemarin dulu baru dia bahas ini. Mungkin itu agak sedikit ini ya, obvious ya. Maksudnya ini dia memang sengaja gitu. Ini tapi hmm. cuma iniku aja ya. Hmm. Cuma Hmm. ini. Jadi kita cepat, kita bacanya cepat dan kita langsung ngerti. Oh, oh iya seperti Yesus yang waktu itu dia larang ini tapi gini ya gitu maksudku. Iya, Nyambungnya iya, cepat gitu loh. iya betul. Iya. Ya jelas kalau secara struktur ini ya, struktur naratifnya Markus ini jelas disengaja ini untuk menempatkan Iya. ini ada di sini. Ya, jadi kita nggak memahami rahasia mesianik seakan-akan memang Yesus itu eksklusif gitu. Iya, iya, iya. Nggak, nggak gitu. Yesus itu sebenarnya pengen semua orang tahu, tapi rahasia mesianik itu terjadi karena situasi tertentu. Mm-mm. Tapi tujuan utamanya tetap supaya semua orang tahu. Mm-mm. Ya, gitu. Oke, lanjut Bil. Ayat 24 sampai 25, perumpamaan tentang ukuran. Oke. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan yang di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Hmm. Ya, sekarang Yesus lagi-lagi membuat perumpamaan dengan menggunakan kebiasaan yang umum zaman itu. Ya, Hmm. sekarang kebiasaan yang dipakai Yesus adalah kebiasaan di pasar. Ya, kalau yang pertama tadi kebiasaan tentang pertanian konteksnya. Yang kedua kebiasaan di rumah, pasang lampu, pakai minyak lampu di Hmm. kaki Dian. Sekarang kebiasaan di pasar. Ya, di pasar itu ya udah jadi praktek yang umum di dunia Israel abad pertama itu ya. Kalau orang beli sesuatu, misalkan ukurannya sekian gitu, anggaplah satu keranjang gitu, buah satu keranjang, itu udah jadi kebiasaan umum bagi pedagang untuk menambahkan sedikit gitu ya, supaya si pembeli ini nggak curiga kalau ini dikurangin beratnya. Jadi mau istilahnya apa ya, mengambil hatinya si pembeli. Ah. Karena praktek praktek menjual kemudian timbangannya dikurangin untuk menipu pembeli itu kan udah umum. Nah. Nah, jadi supaya pembeli nggak mikir ini dikurangin, tambahin aja sekalian. Iya. Penjualnya mikir gitu. Itu kebiasaan di zaman kuno dulu. Ya, ini nggak ada videonya by the way ya. Jadi saya pakai penjelasan aja. Ya, karena saya cari videonya belum ada tadi. Ya, nah, Yesus menggunakan menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang orang yang mau menerima kebenaran, gitu. Jadi kalau orang mau menerima kebenaran, itu malah akan ditambahkan lebih dari yang dia cari gitu. Hmm. Tapi kalau orang nggak mau menerima kebenaran, yang udah ada di dia malah akan diambil sampai nggak punya apa-apa lagi. Hmm. Jadi bukan hanya dia nggak dapat apa-apa, tapi yang dia udah punya pun malah diambil. Sama seperti penjual yang suka menambahkan barang ke pembelinya. Jadi di sini kita dalam menerima kebenaran itu kita seperti pembeli jadinya, Iya, iya. seperti pembeli gitu. Kalau kita makin mau, makin ditambahin. Makin nggak mau, yang udah ada pun diambil. Ya, nah ini sebenarnya perumpamaannya cukup sederhana. Makanya Yesus bilang kan, kalau kalian mau mendengar, Iya. kalian pasti paham kenapa. Ini kan udah umum di zaman mereka praktek kayak Iya. gini.
Mereka semua ke pasar, mereka tahu maknanya apa gitu loh. Ya, itu Bill. Ada komentar? Enggak, ini straightforward banget ya, memang straightforward banget ya. Ini Iya, straightforward banget. dan cuma dua ayat gitu ya. Iya, apalagi relate banget iya. Dan bahkan ini juga terjadi nggak sih? Aku ingat aku kalau ke pasar tuh juga kalau pembeli pembeli ya terutama timbangan ini ya, apalagi buah gitu ya, Hmm. atau misalnya ikan gitu. Misalnya beli berapa kilo, pasti dia cari yang ya agak lebih dikit lah gitu loh supaya Iya, beli lagi gitu kan. iya. Seneng Dan kita kan mau senang kalau senang, ibu-ibu kalau pasti jadi senang. pembeli kan? Iya, dia pasti pilih, oh yaudah, yaudahlah ini ganti ini aja supaya agak ya lebih dikit gitu. Padahal sebenarnya bisa, dia nggak mau kurang, malah dia mau lebih gitu kan, lebih Hmm. dikit timbangannya supaya tertarik gitu ya. Iya. Jadi relate banget sih. Oke. Ya, jadi aplikasinya bagi semua yang mau mencari kebenaran, pembeli gitu ya. Itu Hmm, kita maunya seberapa malah akan dikasih lebih. Tapi kalau hmm, saudara-saudara nggak mau cari, nggak mau terima kebenaran, yang saudara punya sekarang itu juga akan diambil malah. Ya, jadi hmm. cukup keras sebenarnya, ya. Tapi Iya, biarlah kita bisa menghidupkan itu ya. Oke, kita cepat aja langsung tentang ya benih yang tumbuh ini ya. iya, oke. Aku baca sampai 29 langsung ya. Ya. Oke. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Hmm. Ya, sebelum kita bahas perumpamaannya, ya, pelajar sekolah sahabat kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah perumpamaan yang unik yang hanya ada di Markus. Hmm. Nah, jadi biasanya sinoptik gospel, Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas itu punya perumpamaan-perumpamaan yang sama. Hmm. Dan biasanya Matius sama Lukas emang lebih detail dari Markus, Hmm. gitu ya. Perumpamanya sama, tapi Matius sama Lukas lebih detail. Contohnya semua perumpamaan yang kita udah bahas sebelumnya, itu ada padanannya. Kalau nggak di Matius, di Lukas, atau malah di dua-duanya sekaligus. Hmm. Ya, Injil sinoptik gitu. Tapi khusus perumpamaan ini nggak ada padanannya di Matius atau di Lukas. Ini unik, hanya Markus yang mencatat ini. Hmm. Nah, kemungkinan besar berarti dari semua murid Yesus hanya Petrus yang mengingat Iya. perumpamaan ini. Ya, karena Markus kan menulis ini berdasarkan ingatannya Petrus selama bersama dengan Yesus tiga Betul. setengah tahun kan. Hmm. Ya, ya, kemungkinan hanya Petrus berarti yang mengingat perumpamaan Yesus yang ini. Iya. Yang diceritakan ke Markus, Markus tulis. Ya, ini menarik ya. Jadi banyak hidden gemnya Markus ini yang kita akan lewatkan kalau kita hanya baca Matius atau hanya baca Lukas. Iya. Ya, terutama ini perumpamaan ini salah satunya. Kita akan lewatkan ini kalau kita nggak baca Markus ya. Dan saya juga hampir nggak tahu kalau ada perumpamaan ini. Iya. Pengakuan, confession ya, jujur aja. Oh, ada perumpamaan ini. Karena saya baca perumpamaan biasanya yang dicatat oleh Matius atau dicatat oleh Lukas. Ya, ada padanannya di Markus. Tapi saya, oh, ada perumpamaan kayak gini. Ya, ini perumpamaan yang baru bagi saya. Gitu ya. Dan perumpamaan ini menjelaskan bahwa benih itu, kembali ke benih lagi ya perumpamaannya ya, seakan-akan kembali ke perumpamaan pertama gitu ya, bahwa benih itu akhirnya bisa jadi tumbuh ya, itu bukan berkat orang yang menaburkan benihnya, tapi berkat Allah yang menumbuhkannya. Ya. Hmm. Karena orang itu hanya menabur, selanjutnya apa yang terjadi di tanah terhadap benih itu udah di luar kontrol dia. Dia akan tiba-tiba tumbuh ya, dan lama-lama menjadi besar, dan tiba-tiba udah musim menuai tanpa dia punya andil langsung menumbuhkannya Hmm. gitu loh. Dia hanya menabur. Ya, dan sebenarnya sama ya kalau kita lihat tumbuhan yang tumbuh di jalan itu ya, kalaupun ada yang menanam gitu ya, tapi Iya. proses dari biji sampai jadi pohon, jadi kayu, emang manusia bisa bikin itu. Iya. Apakah kita mampu membuat biji yang satu itu terus berkembang keluar gitu ya, apa tangkai, terus keluar bulir, kemudian Hmm. keluar butir-butir yang penuh dalam bulir, itu kan sebenarnya proses penciptaan itu. Iya. Iya kan? Hanya Tuhan yang mampu kan yang melakukan itu kan. Itu ya. Kita nggak mampu melakukan itu gitu loh. Bahkan kalaupun di zaman sekarang kita mau bikin ini susah gitu. Zaman sekarang kan udah ada teknologi pertanian.
gitu kan? Orang bisa merekayasa, iya, tapi bisa nggak secara ini susah dijelaskannya ya. Ya, Tapi Bill pasti ngerti yang saya maksud. iya. Bisa nggak kita dengan kemampuan manusia sendiri ya tanpa tanpa ada istilahnya bahan yang sudah ada di alam Hmm. gitu ya membuat sesuatu yang hanya biji ini terus kita kita yang bikin dengan kekuatan kita sendiri ini jadi pohon. Ya, kayak di Magic gitu. Iya, Jadilah pohon. ini kan enggak. Pada dasarnya kan oke kita tanam, kita siramin oke. Tapi kan Ya, pas disiram kan dia setelah berapa hari keluar tuh gini kan, keluar ya. tunasnya, keluar apa itu kan kita bukan Nggak kita ada yang bikin, kontrol. kita nggak kontrol. Kita nggak bikin tunas keluar gitu loh. Itu kan keajaiban sebenarnya. Biji bisa jadi pohon gede itu kan sebenarnya keajaiban. Yang mungkin kita udah menganggap itu sepele karena kita lihat pohon di mana-mana. Iya, Tapi kalau kita ingat lagi itu keajaiban sebenarnya. Biji jadi pohon itu ajaib banget tuh. Bulat jadi pembesar. Dari mana dapat material kayunya di dalam biji itu? iya. Gimana cara dia bertumbuh? Iya, bisa dijelasin secara secara Saintis. ilmiah bagaimananya. Iya, Bagaimananya bisa. Orang akan terkecoh nih. Iya itu karena gini gini gini. Oke. Tapi kenapa bisa begitu secara eksistensi? Ya nggak tahu Tuhan yang bikin jadi begitu gitu loh. Nah, ini mengibaratkan apa? Mengibaratkan pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan itu apakah kita dipanggil untuk ikut andil? Iya, iya. Kita dipanggil untuk ikut menaburkan. Seperti orang ini ikut menaburkan. Jadi orang ini punya andil untuk menaburkan. Di luar menaburkan, apalagi yang bisa dia bikin? Gak ada. Gak ada. Jadi berhasil atau tidaknya apa yang kita tabur itu hanya Tuhan. Kita bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita bisa terlibat menabur. Tapi berhasil atau tidaknya itu semua karena Tuhan yang menumbuhkannya. 100% keberhasilan dalam pekerjaan Tuhan itu hanya Tuhan yang bikin. Tuhan yang bisa menumbuhkan benih itu jadi pohon besar. Hmm. Tapi kita tetap dipanggil untuk ikut menabur, meskipun itu bukan apa-apa. Tapi kita dipanggil untuk ikut berkontribusi. Hmm. Itu makna dari perumpamaan ini. Hmm. Ya, silakan Bill, ada komentar? Ya ini cukup lagi-lagi cukup straightforward dan jujur ya saya juga buat confession saya nggak tahu ada perumpamaan ini. Bagus. Iya, iya, Memang luar biasa. Dan dia dan Tuhan Yesus pakai benih lagi ya. Mungkin nggak tahu ya kenapa Petrus ini suka sama benih ya. Jadi dia ingat gitu. Ya kan kalau misalnya iya, kenapa ya? Dan mungkin ini occasion yang sama sepertinya kan di pasti, ya kan? pasti. Pasti kan? Dia pasti Iya. urutannya occasion yang sama. Tapi Nah, Matius lupa kalau Yesus ngomong ini. mungkin ya nggak Lukas, tahu apakah dia lupa atau oh atau sengaja nggak ditulis ya. jangan dimasukin bisa jadi Dan Lukas, tulisannya. Lukas itu kan kalau Lukas pakai saksi mata ya, bukan ingatan dia Ah, sendiri ya. ya Mungkin saksi mata yang ditanyai oleh Lukas bukan saksi mata yang ingat perumpamaan yang ini. bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Tapi Markus dengan sumbernya adalah Petrus gitu ya. Ya, ini harta ya. Ini pertama kalinya saya belajar perumpamaan yang ini. Ya, iya, iya. Dan sangat bagus. Sangat bagus, luar biasa. Nah, Oke, lanjut Bill. Kalau yang ini terkenal, ada di Markus, kalau ada ini, di Matius, ada di Lukas juga soalnya. tapi Ya, biji lagi, biji benih. ya, kembali ke benih lagi. Oke, aku baca ya. Ya, Langsung sampai 34 aja ya. oke. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Hmm. Ah, ini biji sesawi. Lagi-lagi kita butuh untuk mengerti biji sesawi itu kayak gimana kan? Jangan Hmm. kita pikir ini sawi ya, bukan sawi ini. Biji sawi, oh sawi. Oh, sawi. Wah, Jangan ini ya, jangan cepat menyimpulkan ya teman-teman ya. Dan saya tadi coba cari videonya gitu ya di channel YouTube yang sama. Mereka belum ada entry untuk biji sesawi. Mungkin mereka masih kerjakan atau bagaimana gitu ya. lagi nyari biji. Padahal kalau udah ada videonya lebih enak tuh. Saya nggak usah jelasin, pasang aja gitu kan. Ya. Nah, kalau ini jadi harus dijelasin. Ya, mau nggak mau saya harus jelasin. Jadi saudara pakai imajinasi aja ya. Penjelasannya udah dijelaskan sama Tom Shepard di Pelajaran Hari Kamis paragraf 2. Coba, Bil. Oke.
Nah, ini. Ah, ini, tolong bacakan, Bil. Oke. Perumpamaan ini menekankan bagaimana sesuatu yang sangat kecil bertumbuh menjadi sesuatu yang sangat besar. Biji sesawi biasanya berukuran diameter 1 hingga 2 milimeter. Ya, incinya nggak usah dibaca ya, karena kita nggak pakai inci. Hmm. Hmm. Tanaman yang kecil dijelaskan di sini mungkin adalah sesawi hitam. Brassica nigra, oh ini nama ininya ya, Apa nama ilmiahnya? nama ilmiahnya. Dengan biji kecil, lebih dari 700 biji dalam 1 gram. Kecil Kecil banget banget, kok. kecil Kalau banget tujuh itu. ratus biji dalam 1 gram, 1 gram itu iya, Segini ya. iya. Meskipun bukan benih terkecil di dunia, namun ukurannya cukup kecil, terutama jika dibandingkan dengan tanaman yang dihasilkan yang dapat tumbuh setinggi 3 meter atau 10 kaki. Ya, itu Ah, bijinya. nah, perhatikan cara Tom Shepard menjelaskan. Mungkin tanaman yang dijelaskan di sini mungkin adalah sesawi hitam. Dia pakai kata mungkin. Kenapa Tom Shepard pakai kata mungkin? Karena gini, para ahli sendiri masih berdebat tentang biji sesawi ini tanaman yang mana. Ya, Ada beberapa pandangan. Tapi semua ahli itu mengambil apa istilahnya? Mengambil posisi bahwa tanaman ini pasti adalah tanaman dengan biji yang kecil. betul. Nah, ada yang mengambil posisi ini, Brassica nigra itu bijinya kecil, ada yang mengambil posisi tanaman lain juga yang tumbuh di Israel yang bijinya kecil juga. Gitu. Ya. Apapun itu intinya dia adalah sebuah tanaman dengan biji kecil tapi bisa menghasilkan pohon besar. Nah, dan menurut saya ini salah satu yang paling mungkin Brassica nigra ini, sesawi hitam. Ini salah satu yang paling mungkin karena benar-benar kecil banget bijinya. Ya, 1 gram 700 biji itu berarti 1 gram itu kecil banget loh teman-teman. Iya, ringan Dibagi banget. 700, dibagi 700. Itu kecilnya bukan main. Bisa menghasilkan pohon 3 meter gitu ya. Kalau di Indonesia itu mungkin nggak ada pohon ini, tapi adanya mungkin saya kasih contoh mangga gitu ya. Ya. Mangga itu bijinya gede, pohonnya sedang-sedang aja gitu loh. Ini bijinya kecil banget, pohonnya gede banget. Nah, itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu. Kelihatannya remeh gitu, kecil banget ya. Hanya diajarkan oleh seorang guru dari Nazaret. Memangnya ada hal baik yang bisa datang dari Nazaret gitu kan? Katanya kan hanya dijelaskan oleh tukang kayu. Bukannya dia ini hanya tukang kayu ya. Hanya bermuridkan nelayan-nelayan dari Galilea Nah, gitu. Hanya bermuridkan pendosa, najis, pemungut cukai gitu ya, dan lain-lainnya. Tapi kok bisa ya? Ini bisa menjadi sesuatu yang diperhitungkan ya. Seperti itulah kerajaan Allah. Kelihatannya sepele, nggak ada nilainya, cuma pengkhotbah keliling di sekitar Kapernaum gitu ya. Nanti menjelang akhir hayatnya baru dia ke Yerusalem. Ya apaan sih ini? Tapi ini akan menjadi pohon yang sangat besar. Ya, seluruh dunia akan dapat naungan dan makanan dari sini. Hanya dari biji yang kecil itu, dia akan jadi pohon yang sangat besar. Nasib seluruh alam semesta bergantung di sini sebenarnya. Saking besarnya pekerjaan ini. Ya itulah makna perumpamaannya. Ya ini sangat singkat ya. ya. Dan lagi-lagi ini mudah dipahami bagi orang zaman itu. Karena orang zaman itu dan tinggal di sana mereka tahu biji sesawi kayak gimana. Mereka tahu kecilnya bijinya dan mereka tahu besarnya pohonnya. Jadi mereka ngerti itu maksudnya apa. Itu Bil. Ada komentar untuk ini? Iya, aku mau tambahkan sedikit ya. Aku mau tambahkan bahwa ya selain jangan remehkan itu artinya semua hal atau yang lebih detail lah, semua pelayanan itu matters. Nggak ada yang kecil. Ya, itu berarti tidak ada yang kecil. Karena siapapun yang melakukan pelayanan, kamu sebenarnya menjalani apa yang Yesus lakukan Hmm. dalam skala yang mungkin tidak seperti dia, tetapi kecil dipandang orang, tetap kecil. Yesus Hmm. yang kayak gitu aja masih dipandang kecil kan? Yang udah bawa mujizat aja masih dipandang kecil, apalagi kita yang mungkin gak bisa bawa mujizat. Ya, apa? Itu udah kecil-kecil banget. Nah, itulah biji sesawi mungkin. Iya, Itulah biji sesawi mungkin. Tapi ya kalau Tuhan mau berkati yang bukan andil kita tadi, yang mujizat bertumbuh itu bisa jadi 3 meter, kita mau ngomong apa? Kalau Tuhan bisa buat kayak gitu. iya. Nah, itu. Jadi, Amin. Amin. tapi itu nggak akan terjadi kan kalau kalau tidak dimulai. Kalau tidak Iya, dimulai, nah, iya, mungkin itu sedikit aja. Tapi ini straightforward banget lah. Pelajaran minggu ini singkat dan cepet gitu ya. Padat. iya, Hmm. iya. Dan ini sudah selesai, Bil. Iya, udah Ya, oh selesai. mungkin komentar untuk 2 ayat terakhir, coba Bil. Oh ya, oke. Apa tuh? Coba scroll ke ayatnya, Bil. Ya, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata pada mereka.
Hmm. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, jadi ada bagian-bagian di Alkitab yang kita, sorry maaf, sorry. Ada bagian-bagian dari kisah hidup Yesus ya yang mungkin kita sampai sekarang benar-benar nggak tahu karena nggak Iya, dicatat. iya. Contohnya ini, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Berarti ada percakapan lain antara Yesus dan murid-muridnya setelah perumpamaan ini Bisa jadi. Hmm. yang nggak dicatat oleh Alkitab, tapi Yesus jelasin lebih detail apa maksudnya. Iya. Ini maksudnya gini, ini maksudnya gini, ini maksudnya gitu, ini maksudnya gitu. Tapi pas orang-orang lain udah pergi, Yesus jelasin artinya apa. Dan itu nggak dicatat percakapan dengan murid-muridnya di bagian situnya. Hmm. Gitu ya. Makanya kalau kita nonton serial kayak The Chosen gitu ya, serial tentang kehidupan Yesus, itu banyak banget adegan-adegan tambahan di mana setelah Yesus kasih perumpamaan, mereka pulang, di rumah Yesus jelasin perumpamaannya ke muridnya. Hmm. Terus kita cek di Alkitab, ini The Chosen kok bikin adegan gak ada di Alkitab? Mungkin dari sini inspirasinya. Iya, mungkin mereka menangkapnya kayak gitu ya. Ya, menangkapnya, oh mungkin di momen lain pas sudah sepi, Yesus sering jelasin ke muridnya. Ya, ini sangat mungkin gitu. Iya, dan menurutku itu Bible supported juga karena kan ada ayatnya kan bahwa ada hal yang Yesus Ya, lakukan tapi nggak dicatat gitu ya. kan. Nah, kalau itu Yohanes yang catat itu seperti Iya, itu. Yohanes. Maksudnya, Ya, maksudnya, bukan Markus. iya, maksudku ini possible gitu loh. Hal-hal seperti ini Possible, possible, ya, sangat ya, possible. ya. Jadi saya setuju dengan Bill ya. Yohanes itu udah lebih banyak nulisnya dari Markus. Yohanes saja masih Iya, bilang masih banyak yang belum ditulis. Apalagi Markus yang sesingkat ini, lebih iya. banyak lagi yang belum Lebih banyak ditulis. lagi yang ada ditulis. Iya. Nggak Jadi dia quote gitu ya. saya juga akhirnya jadi sangat ini ya, sangat apa istilahnya? Sangat ingin mendengar lagi. Iya. Kenapa? Karena ternyata apa istilahnya ya? Yang kita tahu itu belum pernah cukup. Hmm. Yang kita pelajari di Alkitab ini aja itu selalu ada hal baru. Hmm. Ada lagi yang nggak tertulis di Alkitab, percakapan Yesus dengan murid-muridnya dan nggak dicatat. Iya. Makanya saya sangat menantikan momen kalau kita bisa bertemu dengan Yesus, ya. Katanya semua ya. Tanya, itu itu Markus bilang gitu ya. Markus bilang kalau ada hal-hal yang dijelaskan secara terpisah ke murid-murid, bukan ke orang lain. Nah, saya mau tahu juga dong itu yang itu kayak gimana gitu kan. Apa aja sih gitu kan. Apa aja sih? Kan kita baru dapatnya yang dicatat gitu ya. Iya, iya. Itu pun kita masih susah mengertinya. Nah, Iya. apalagi yang belum dicatat ini. Tapi itu hanya apa refleksi pribadi aja, imajinasi imajinasi Alkitabnya gitu. Iya, dan itu harusnya memotivasi kita untuk nanti di sana harusnya. Iya, Bukan karena amin. kan diminta kan dengar, kan disuruhnya mendengar. Mendengar ya. Iya. Kalau mau lebih mendengar yang komplitnya, kita harus siapkan diri kita untuk ke sana supaya kita mendengar albumnya semuanya kan nanti dikasih tahu Iya, semuanya. Ini loh. iya. Jadi mungkin bisa jadi dia bisa jadi dia gue pengen tahu juga sih. Dia ceritakan missing years nggak dicatat. Ah, Ya kan iya, langsung time skip nih kayak time skip anak-anak 12 tahun langsung 30. Gue ingin tahu ini di antara ini nih ada apa nih. Walaupun memang iya, ada sangat banyak ya diberitahu yang cukup lah menurutku itu inspirasi di di Star of Ages di Roh Nubuat. Tapi kan kita pingin dinarasikan kan. Maksudnya kayak ngerti iya, gak sih? iya. Sejauh ini kalau masalah anak-anak yang paling lengkap cuma Lukas ya. Buka sih ya. Itu pun paling lengkap tapi nggak lengkap gitu. Iya. Ya, tapi ya itulah dia ya. Ya, kalau kita punya desire, kita punya desire, kita punya kerinduan terhadap batu zaman itu yang ada kerinduan segala zaman yang adalah Yesus sendiri itu ya. Kita pasti akan banyak sekali berpikir penasaran gitu ya tentang bagaimana selama dia hidup di bumi ini. Hmm. Oh ya, Bill, satu lagi, Bill. Pelajaran ini juga mengingatkan saya tentang ini ya. Kutipan Ellen G itu kalau nggak salah, Bill pasti tahu ini. Hmm. Setiap hari itu harusnya kita luangkan waktu, 1 jam. ya ada ya, untuk mengingat Ya, kehidupan Yesus. iya. Itu di Star Ages bab 8 kalau nggak salah atau bab 9. Ya, kita harus ingat kehidupan dia gitu kan, kita renung-renungkan. Kadang-kadang kalau kita belajar Alkitab di bagian yang non-Injil, di bagian Kita yang non-Injil, kita tetap belajar kebenaran, tapi kita nggak merenungkan langsung peristiwa selama Yesus di bumi. hmm. Nah, tapi dengan belajar Injil kayak sekarang Injil Markus itu pikiran kita benar-benar diingatkan terus oh dulu Yesus begini waktu di bumi dulu Yesus begini waktu di bumi dan itu kekuatan rohaninya luar biasa bagi saya Memang pribadi. memang dia tuh tinggal lah itu loh. Kadang-kadang kan nggak sadar kan kalau nggak belajar non Injil, ngerti nggak sih? Kayak Iya, iya 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 iya. Memang aku setuju sih. Kekuatannya luar biasa sih. Kayak beda aja, vibe-nya tuh beda menurutku. beda dengan Heeh. hanya misalkan belajar surat Paulus ada penjelasan di doktrinnya.
Nah, Tapi dengan belajar langsung peristiwanya waktu dia tinggal di sini terus kita renung-renungkan itu bener-bener beda-beda. Memang ya kunci kehidupan tuh hanyalah Yesus lah itu nih. iya, iya, Itu. iya, iya. Wah, mantap banget sih pelajaran ini. Ya. Oke, kita selesaikan hari Jumat. Oke. Ini sebagian udah kejawab jadi nggak perlu semuanya. Oke, oke. Kita mau bahas pertanyaan apa aja ya? Baca aja satu-satu. Nanti kalau ternyata udah dijawab ya nggak usah dijawab gitu. Oke. Oke, pertanyaan nomor satu. Kasih harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi. Bagaimanakah salib menyingkapkan kebenaran menunjukkan ini kepada kita dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita dapat merefleksikan kasih seperti ini? Mengapa kita harus melakukannya? Ya, gimana ya? Ini kayaknya dari kutipan Ellen G. White yang di hari Jumat. Coba Bil. Paragraf 2 Ya, itu. ini ya. Hmm. Iya. Kasih harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi, dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita teguh. Ini saja yang dapat menyanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan. Dan kasih akan dinyatakan dalam pengorbanan. Rencana penebusan diletakkan dalam pengorbanan, satu pengorbanan yang begitu luas dan dalam serta tinggi sehingga tidak dapat diukur. Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu bagi kita dan mereka menerima Tuhan. Mereka yang menerima Tuhan akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusannya. Pemandangan mengenai Pandangan mengenai kehormatan dan kemuliaannya akan lebih diutamakan daripada yang lain-lainnya. Ellen G. White Membina Kehidupan Abadi halaman 31. Iya, itu cukup menjawab sih. Ah, gimana Bil komentarnya Bil? Aku Ya belum kalau ada. menurutku kata kuncinya yang diulang-ulangi dari tadi adalah pengorbanan. Hmm. Bagaimana salib menyingkapkan kebenaran menunjukkan ini kepada kita? Ya salib itu adalah simbol dari pengorbanan. Gitu kan? Hmm. Salib itu adalah simbol dari pengorbanan. Kasih Kristus itu melalui pengorbanan. Jadi nggak ngomong doang, nggak omdo. Ya aku Hmm. mengasihi lu tapi nggak ada mengorbankan. Bukan kayak gitu Tuhan kita. Nah dalam kehidupan kita sekarang pertanyaannya kan, bagaimana kita dapat merefleksikan kasih? Ya dengan berkorban. Nah Hmm. sekarang kalau kita mau tanya lebih jauh dalam kehidupan sehari-hari pengorbanan seperti apa? Nah kalau dalam konteks ini, let's say perumpamaan sebelumnya menabur benih, ya dalam memberitakan firman itu pasti ada pengorbanan, waktu, tenaga, apa, dana, ya Hmm. kan? Nah itu kan pengorbanan. Hmm. Dalam melayani aja butuh pengorbanan, ya, yang directly untuk menginjil gitu. Apalagi yang kayak sehari-hari yang kita nggak pikir menginjil, tapi sebenarnya itu penginjil, gitu Hmm. kan? Hmm. Berbuat baik kepada orang, memberi tumpangan, itu kan sederhana, Hmm. ya kan? Hmm. Memberi tumpangan atau apa? Nah, melalui pengorbanan yang kecil-kecil itulah yang terlihat seperti biji sesawi itulah, yang terlihat remeh itulah. Ternyata kasih itu dibilang di kutipannya itu kasih itu ternyata disingkapkan, dibuka, diberitahu, tidak ditaruh di bawah ini Tempat kasur, tidur. di bawah tempat Ya. tidur, tapi ditaruh di kaki Dian, malah terang dengan pengorbanan. Nah, gitu. Lalu kalau pertanyaannya kenapa kita harus melakukannya? Ya karena sudah ada seseorang yang melakukannya sebelum kita. Hmm. Dan kita melakukan itu adalah bentuk dari kita insidernya. Nah, kalau Ya. kita mendengar dan kita insider, kita melakukan hal yang sama. Hmm. Gitu. Wah, ini pertanyaannya bagus ya. Dia mencoba dan kutipannya bagus ya. Dia merangkum konsep perumpamaan-perumpamaan yang lain. Kalau dari aku itu ya. Ya. Jadi kata kuncinya pengorbanan. Ya, jadi ini aplikasinya ya. Hmm. Aplikasinya dengan berkorban itu aplikasinya. Iya. Hmm. Oke, kita lanjut dulu. Next. Bagaimanakah Anda akan menanggapi seseorang yang bersikeras bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan agar orang di luar tetap berada dalam kegelapan? Mengapa Yesus yang telah mati untuk semua manusia dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 2 dengan sengaja membiarkan orang-orang yang bagi mereka dia telah mati di kayu salib untuk selamatkan tetap berada di dalam kegelapan? Ya ini udah terjawab tadi ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pelita seharusnya diletakkan di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Terapkan prinsip ini dalam keterlibatan gereja Hmm. Anda Hmm. dengan komunitas lokal Anda. Bagaimanakah cara Anda dapat mengangkat pelita lebih tinggi? Ah, ini paling bagus didiskusikan sih menurutku. Ya, masing-masing gereja mungkin beda ya. Iya, didiskusikan aja di UKSS. Ini Hmm. bagus banget kalau langsung dilempar gitu aja. Nanti kan baru apa floor ngomong apa gitu kan. Hmm. Oke, next. Perhatikan perumpamaan tentang benih yang bertumbuh.
Peran apakah yang manusia mainkan dalam membantu benih Injil bertumbuh, dan peran apakah yang Allah mainkan? Meskipun kita jelas-jelas mempunyai satu peran, bagaimanakah kita masih dapat memastikan bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Allah? Dapatkah sikap ketergantungan total ini barangkali menjadi bagian dari apa yang kita perlukan agar bertumbuh? Nah, ini kalau dari aku ya, Jansen ya, mungkin lu nanti bisa nambahin. Menurutku ini udah terjawab tadi. Ini udah terjawab tadi. Sebagian pertanyaannya, peran apakah tadi kita udah jawab, meskipun kita jelas-jelas mempunyai satu peran, bagaimana kita masih dapat memastikan bahwa kita sepenuhnya bergantung? Itu udah jelas, karena kita nggak bisa magic menemukan itu dalam perumpamaan itu. Nah, tapi yang bagus itu yang ini, pertanyaan terakhirnya. Dapatkah sikap ketergantungan total ini barangkali menjadi bagian dari apa yang kita perlukan agar bertumbuh? Nah, ini menarik ya. Artinya penyerahan itu sebenarnya adalah bagian dari bertumbuh itu sendiri. Hmm. Mhm. Iya, iya, iya. Ya, jadi apa? po- Oke, let it go gitu ya. Tapi let it go berserah itu sendiri adalah bagian dari kita, bagian dari pertumbuhan iman kita sendiri gitu sebenarnya. Ya, Hmm. ini bagus juga nih poinnya. Gimana Mas Jansen? Iya, setuju Bill. Ya, kalau peran yang kita mainkan kita menabur, tapi perannya bukan apa-apa karena yang menumbuhkan hanya Allah. Tapi kesadaran kalau kita nggak punya kendali itu akan membuat kita makin terasa. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kita kan manusia kan pengennya semuanya itu ada di kendali kita kan, ada di kontrol kita gitu loh. Ya. Makanya kita kan berencana kan, dan berencana itu hal yang bagus gitu loh. Tapi kita kan pengennya semua sesuatu tuh kalau bisa kita kendalikan gitu, ya kan? Tapi kalau menumbuhkan itu akhirnya hanya Tuhan yang menumbuhkan, kita cuma menabur, ya akhirnya ya kalau kita udah terlatih ya, udah terlatih untuk sadar kalau kita ini nggak punya kendali, ya kita hanya bisa bergantung secara total. Saya rasa baik kesusahan hidup seperti penganiayaan atau kesenangan hidup seperti Ya. harta dan lain-lainnya itu nggak akan mampu membuat benih itu hilang dari kita gitu ya. Ini menggabungkan dua perumpamaan jadinya. Iya, 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 iya. Ya tapi ya aku setuju sama Bill sih. Hmm, hmm. Ketergantungan total ya. Ketergantungan total menarik itu. Iya. Susah loh ini. Susah loh. Susah loh. Gue mikir-mikir lagi susah juga ya. Dalam setiap hal di kehidupan. Nah, Pekerjaan, penginjilan makanan, penginjilan aja susah, apalagi dalam setiap hal. ya, eh makanan, pakaian, tempat tinggal, masa depan, anak-anak, istri. Iya, sekolah mau sekolah apa atau apalah. Benar-benar ketergantungan total. Kita hanya menabur, Tuhan yang buat itu semua bertumbuh. Dan paling utama penginjilan akhirnya. Susah. Ya, Tuhan yang memampukan. Ya, Amin. Tuhan juga yang memampukan. Iya. Dan nothing. Ya, udah Bil. Oke, thank you Yan. Kita masuk ke bagian terakhir ya. Ya, menurutku cukup straightforward ya. Apa namanya? Saran poin diskusi. Ya, bahas aja perumpamaannya satu-satu. Iya. Iya. Oh ini, apa itu perumpamaan dan prinsip penafsiran perumpamaan? Oke, bahas perumpamaan. Oh, ini sebelum sebelum ini ya. Berarti Eh, perumpamaan dan prinsip. Penafsiran perumpamaan. Oke. Ya, oke. Habis itu bahas perumpamaannya satu-satu. Iya. Sudah. Cukup. Karena perumpamaannya cuma 2 ayat, 3 ayat, pasti cukup lah waktunya. Ini. Ya, Oke. 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 Mantap. Terima kasih saudara semua. Ini pelajaran singkat tapi wah banyak banget ya. Banyak banget dihujani oleh aplikasi sebenarnya saya ini. Ya, saya juga sama. Umpamaan ini. Heeh. Sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga ini memotivasi kita untuk mendengar lebih ya, mendengar lebih supaya kita menjadi insider. Iya. Amin, amin. Kalau dalam bisnis itu insider itu paling enak, saudara. Orang dalam itu paling enak. Nah, Ah, sekarang Tuhan oke, mengundang kita oke. menjadi orang dalam. Nah, Iya, gitu iya. kan. Mana orang dalam mana yang nggak enak? Nah, ini orang dalam yang enak karena dikasih tahu rahasia. Nah, Iya. rahasia Hmm. hidup kekal. Waduh, luar biasa ya perumpamaan ini. Oke, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Sekali lagi terima kasih saudara semua. Kita akan tutup dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Mengajari kami untuk rendah hati, untuk bergantung sepenuhnya kepadamu, untuk tidak menahan firman yang Kau telah berikan kepada kami secara cuma-cuma, membagikannya kepada orang lain melalui hikmat yang Kau berikan kepada kami, dan terlebih lagi Tuhan,
tolong bantu kami untuk bisa bertumbuh. Walaupun kami ini orang yang lemah, orang-orang yang kadang melawan Engkau, tolong bantu kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah pelajaran ini bisa berarti bagi kami semua, terutama Engkau berkatilah guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajarkan di UKSS masing-masing, berikan mereka hikmat. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara semua, terima kasih. Shalom. Jangan lupa like, share, dan subscribe.